Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kembali lanjut dalam ta'lim di pengajian kita setiap malam Rabu dalam kajian kitab Hadis Fathul Qaribul Mujib yang disusun oleh Sayyidil Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih. Dan sampai kita terakhir adalah tentang at-targhib fil haji wal umrah, anjuran buat kita haji dan wa tarhibu minar rafathi wal fusuqi fihima, dan teguran, ancaman buat kita ngomong atau melakukan perbuatan yang tidak baik selama haji atau umrah. Ya. Jadi kenapa? Karena lihur, untuk menghormati, ya, mengagungkan Baitullahil Haram, rumah Allah, ya, dan menjaga kemurnian ibadah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Makanya kita tidak dianjurkan melainkan yang baik-baik selama haji dan umrah, ataupun haji ataupun umrah. Baik. Yang sudah pasti adalah kalau orang melakukan na'udzubillah ataupun berbicara yang tidak baik atau melakukan yang tidak baik, ya, menggugurkan atau berpengaruh kepada kesempurnaan ibadah dia punya haji dan umrah itu sendiri. Ya, makanya perlu dijaga. Jadi bukan cuma seperti memandang, melihat, berbicara, mendengar ataupun melakukan na'udzubillah, itu dijaga betul, dikontrol betul, ya, diperhatikan benar-benar. Nah, di sini sebagaimana yang telah kita terakhir sampaikan di awal kemarin, ada sedikit anak mau ralat, kalau nggak salah anak ada sebut tanpa anak sadari, tapi anak kepikiran, anak ada nyebut bahwa diwajibkan dalam syariat Islam haji itu di tahun ke-6. Yang benar itu tahun ke-9, bukan tahun ke-6 Hijriah. Ya. Tahun ke-9 Hijriah. Baik. Kemudian di sini dilanjutkan firman Allah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi Allah, untuk Allah, bagi setiap manusia agar mereka melaksanakan haji ke Baitullah Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang mampu, bagi siapapun yang mampu. Nah, jadi sudah kita jelaskan sedikit kemarin, ya, insya Allah manfaat buat saya pribadi, kita semua insya Allah, ya. Selanjutnya dikatakan wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin, buniyal islam ala khamsin,
didirikannya Islam, dibangunnya Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Jadi Islam berdiri tegak, kokoh dengan 5 pondasi. Yang penting, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berkesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang pantas dan patut dan boleh disembah melainkan Allah. Gak ada Tuhan apapun yang wajib untuk disembah dan pantas disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan itu yang menjadi modal, pangkal keimanan kita. Dan itu kuncinya. Dalam melaksanakan keimanan yang diawali 2 kalimat syahadat tadi, ada orang tanya begini, ya orang kalau baru masuk Islam syahadat, kalau kita kapan syahadatnya? Ayo, yang lahir dalam keadaan muslim kapan syahadatnya? Oh main-main sholat-sholat aja. Nah, ini pertanyaan yang sengaja digiring oleh mereka, orang-orang yang liberal, ya, bahwa tujuan mereka untuk menimbulkan, mendatangkan keraguan akan keimanan kita sendiri. Dan ini bahaya. Baik. Ketika ikan menetaskan atau bertelur dan melahirkan anaknya yang ikan, ya, anaknya yang ikan, siapa yang pertama kali ngajarin dia berenang? Baik. Ada yang ngajarin dia berenang? Nggak ada. Baik. Dibilang anak ikan nggak dia? Anak ikan. Baik. Jadi maksudnya Anda di sini, segala hal yang bersifat genetik tidak perlu dipertanyakan ataupun dipermasalahkan. Ya. Hukumnya kita sebagai muslim ngikut dari Islamnya orang tua. Orang tuanya non muslim. Orang tuanya lahir punya anak, apa hukumnya? Muslim bukan? Non muslim. Non muslim. Bukan muslim. Ngerti? Nah, taib. Begitulah keadaannya. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Jelas. Jadi kalau misalnya ada anak non-muslim belum balik, dalam hitungan Islam kan belum ada tuntutan syariat. Anak belum balik, ada nggak tuntutan syariat? Enggak. Ada anak non-muslim belum wajib, belum balik, tahu-tahu mau sholat, boleh? Syahadat dulu. Syahadat dulu. Jelas? Jadi kembali lagi, ya, yang hal kayak begitu bukan hal yang perlu dipermasalahkan dan dipertanyakan. Nah, begitu. Gak usah puyeng. Apa nih gue syahadat? Apa dari bayi? Daripada gila? Nah, mendingan jangan diladeni. Jangan diladeni. Baik. Berkesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diutus oleh Allah taala. Ini pondasi yang pertama. Harus ada dalam diri dan jiwa kita semua. Jelas? Dikarenakan hidayah iman ini nggak murah.
Nggak mau? Mahal. Jangan dibilang iman itu murahan. Terus kita bebas, nggak dijaga, nggak di ini segala macam. Kita punya emas, kita punya surat rumah, tanah, semua kita jaga rapi. Mana mahal iman sama surat rumah? Oh, lebih baik kehilangan surat rumah, naudzubillah. Lebih baik kehilangan harta ketimbang iman, naudzubillah. Hati-hati. Iman harus jauh lebih kita jaga ketimbang harta dunia isinya semuanya ini. Karena dunia bikin senang ente di dunia aja. Harta cuman bikin ente girang sementara aja. Tapi kalau iman senengin ente dunia akhirat. Ya. Jadi wajib dijaga sebagai bentuk syukur kita nikmat iman ini, Pak. Hadirin. Nah, makanya Al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam doanya, Allahumma kama an'amtana bi ni'matil iman fazidna minhu. Ya. Allah, kalau kau sebagaimana kau berikan kami nikmat iman, tambahkan. Tambahkan. Karena iman ini kadang melemah. Apa yang membuat iman stabil? Takwa. Takwa, taat sama Allah. Semakin orang gak taat, gak takwa, gak ibadat, gak jalanin perintah, gak jauhin larangan, semakin lemah imannya. Makin lembek. Ya. Semakin menipis, semakin memudar, na'udzubillah, ditakutkan hilang tuh iman, gak sadar. Ayo. Ente sadar gak dapat iman? Gak sadar kan? Tahu-tahu muslim, tahu-tahu mukmin, tahu-tahu jadi hamba Allah. Nah, mungkin gak jadi keluar dari Islam juga gak sadar? Nasallallahu al-afiyah. Makanya Allah Ta'ala tegaskan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barusan Anda juga cerita di bab sholat Jumat tadi kebenaran. Jadi Allah Ta'ala bilang begini dalam Al-Quran, wahai yang beriman, takwalah kalian pada Allah sebenar-benarnya takwa, sebaik-baiknya takwa. Sekuat-kuatnya ente dalam bertakwa, lakukan, kata Allah. Ya, apa perintahnya pertama? Takwa. Apa itu takwa? Jalanin perintah, jauhin larangan. Jelas. Lanjut, apa kata Allah dalam Al-Quran ayat tadi? Wala tamutunna. Dan jangan pernah sekalian mati illa wa antum, kecuali kalian dalam keadaan Pertanyaan begini, ini perhatiin nih teman-teman. Ya, perhatiin. Allah suruh kita bertakwa, wajib. Dan Allah suruh kita jangan sampai ente mati. Pertanyaan sekarang, yang nentuin kematian siapa? Allah. Yang nentukan kapannya siapa? Allah. Dalam keadaan apapun siapa yang nentukan? Allah. Allah yang sudah tentukan, Allah sudah tetapkan, tapi Allah suruh jangan kalian mati kecuali kalian muslim. Ngerti nggak maksudnya? Artinya Allah buka untuk kita peluang untuk bisa jaga bawa itu Islam sampai mati, tapi dengan kondisi syarat yang awal di ayat tadi. Apa? Takwa. Takwa sama Allah menguatkan kita punya iman, menjaga kita punya Islam, sampai bahkan kita bisa mati pun dalam keadaan Islam. Yang penting takwa. Tapi kalau nggak ada takwanya sama Allah, maka lebih jauh kemungkinannya untuk dia bisa bawa mati Islam. Karena perintah dari Allah, jangan mati sebelum kecuali Islam. Allah seakan-akan lu nggak boleh mati sebelum lu betul-betul Islam dan mati bawa Islam. Seakan Allah larang kita mati. Padahal Allah sudah tetapkan kematian ini. Cuma Allah buka peluang untuk kita bisa tetap bawa dan jaga itu Islam. Paham toh? Jelas? Ini perlu kita perhatikan. Jadi makanya Allah Ta'ala di dalam syariat dikatakan sebagai mana yang kita baca di sini, Rasulullah SAW katakan buniyal Islam, ditegakkannya Islam
Didirikannya Islam, kokohnya Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yang paling penting yaitu syahadat. Bersaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang penting. Kita wajib beriman, meyakini Allah Tuhan kita satu, tunggal, esa, maha kuasa, maha segalanya. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nabi yang tidak ada bandingannya sebagai makhluk yang paling mulia dan dicinta Allah Ta'ala. Jelas? Itu wajib di hati kita, nggak boleh dirubah. Ya, itu yang bawa kita mati dalam iman, insya Allah. Ya. Yang kedua, pengaplikasian dalam keimanan dan keislaman tadi diterapkan dengan sisanya yang ada di sini. Yang itu yaitu yang kedua dari rukun agama Islam adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat. Bahasanya begini. Perhatiin, hadirin, teman-teman. Allah nggak bilang mengerjakan sholat, tidak. Tapi mendirikan. Bisa nggak dibedakan maknanya? Simple loh. Mengerjakan, rukun Islam kedua mengerjakan sholat. Ya, tapi lebih tepatnya dipakai sama kalimat syariat mendirikan sholat. Nah, dengan mengerjakan sholat. Sholat punya hay'ah, ibarat punya wujud, gambaran ya. Ada rukun, ada syarat, ada ketentuan. Paham? Jelas? Orang sakit dengan orang sehat, ngerti? Beda cara dia mengkonsumsi makanan. Orang sehat makan siang, orang sakit juga makan siang, ngerti? Tapi orang sehat makan siang hanya makan siang. Inilah kebiasaan dan inilah kebutuhan tubuh. Tapi orang sehat, orang sakit menjadikan makan itu lebih dari sekedar kebutuhan. Dan dia punya tujuan dengan makan siangnya tadi. Tujuan pertama, mengembalikan kondisi tubuhnya. Yang kedua, supaya dia bisa makan obat setelahnya. Begini. Artinya, mengerjakan satu pekerjaan belum tentu dianggap mendirikan dan menegakkan pekerjaan itu. Ngerti nggak? Jelas nggak? Nah, nanti kita bisa cerna sendiri-sendiri. Nah, karena simpelnya begitu aja. Karena sekali lagi, sholat secara khusus itu punya wujud. Ada sujud, ada gerakannya, ada syarat sahnya, ada ibadah, ada ibadah pendahulunya yaitu wudu, bersuci dan sebagainya. Begitu juga diiringi dengan ada khusyuk, ada khudu, ada tadallul, ada ikhlas, ada macam-macam. Itu sholat. Ngerti gak? Orang yang mendirikan sholat, dia bawa itu semuanya. Dia dalam sholatnya. Itu mendirikan. Yang dimaksud. Kalau sekedar mengerjakan, kembali lagi sekedar ketentuan yang zahir. Ngerti nggak? Nah, jadi yang diinginkan syariat sebagai sholat yang menjadi tiang dan pondasi Islam adalah yang sifatnya mendirikan tadi, yang kuat, yaitu sholat dengan ruhnya, sholat dengan jasadnya, sholat dengan pikirannya dia sholat dengan hatinya dia sholat. Tuh. Jelas? Paham? Makanya
Katanya sholat bisa nyegah orang buat keji dan mungkar. Mana itu? Hah? Kerjaannya di pengajian, kerjaannya di musola, kerjaannya di masjid, maling aja, duitnya makan riba terus. Sholatnya yang masalah apa dia yang masalah? Dia bermasalah dengan sholatnya yang dia kerjain. Jangan nyalahin sholat. Ya, apa sholat katanya bikin orang gak bener? Wah, buktinya banyak orang sholat gak bener. Orang gak bener sholat. Orang gak bener sholat. Jangan nyalahin sholatnya. Sholat ada ruh, ada jasad, ada bukan sekedar surah, bukan sekedar gambaran, tapi ada jirim, ada jasadnya sholat itu. Paham? Ada tubuhnya sholat itu. Nah, yang kalau kita sholat harus ikut sholat semua, dibawa semua. Nah, makanya ketika orang takbiratul ihram dihadirkan Allah Ta'ala di situ minimal dalam niat saja. Kayak kita niat usolli fardhu maghrib salat Allah, lihat dalam hati kan bahwa dia sadar dia sekarang mau masuk dalam itu kata ulama itu aja minimal udah mencukupi untuk menjadikan syarat sahnya sholat dia. Ulama, aulia, orang-orang tinggi dekat sama Allah, dia jadikan sholatnya dari awal dan sampai akhir seperti itu. Kita tahu. Ada satu gambaran cerita di masa Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, ya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid. Habib Ali sahibul maulid itu Durar. Beliau punya guru Al-Habib Abu Bakar. Ini Habib Abu Bakar Al-Attas, ulama wali besar dan hebat sudah. Dia kalau sholat, beliau kalau sholat, dia punya suara bacaan yang baik, terutama dalam bacaan surat Fatihah. Sampai dikatakan asbahul qiraah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling miripnya bacaan Fatihah dengan Rasulullah itu Habib Abu Bakar. Suaranya, cara bacanya dan sebagainya. Jelas? Jadi orang datang dari mana-mana kepengen hadir pengajian dan ikut sholat di belakang beliau. Dan beliau punya pengajian di kota tempat beliau tinggal di Huraidah. Ya, Huraidah itu desa perkota tempat kumpulnya di situ banyak bangsa Al-Attas, habaib, bangsa habaib kan ada tuh Al-Attas. Ya, kayak Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Itu kampungnya asalnya tuh banyak kumpulnya di Huraidah. Jelas? Kalau kayak kita nih Syekh Bakar itu ada di Inat. Nah, jadi kalau Habib Abu Bakar di Huraidah ngajar tiap habis maghrib pelajaran fikih, bab fikih ibadah. Hadirin yang ada di tempat beliau itu beliau tahu hafal betul. Sampai singkat cerita ada di antara yang hadir di majelis beliau adalah ada satu orang Badui, orang dusun, orang kampung dah, datang tiap pengajiannya. Waktu itu Habib Abu Bakar Al-Attas mengajar bab tentang takbiratul ihram. Ketika beliau mengajar tentang bab takbiratul ihram, ya, beliau bilang bahwa orang-orang saleh dari kalangan aulia, mereka tidak masuk dalam salatnya dengan mengucap takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Mereka nggak mulai masuk dalam salatnya kecuali mereka sudah lihat dulu depan dia Ka'bah. Depan dia Ka'bah dia lihat dimanapun dia salat. Ngerti? Luar biasa kan? Habib Abu Bakar ngejelasin begitu.
Singkat cerita, setelah malam pengajian malam tersebut, ini Badui nggak datang lagi pengajian. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 4. Akhirnya Habib Abu Bakar memperhatikan kemana si Fulan itu. Kok lama nggak datang majelis? Subhanallah, tahu-tahu datang. Setelah berapa lama nih? Seminggu datang. Selesai salat Isya berjamaah, Habib Abu Bakar panggil dia. Ya Fulan, kemana kau? Mana aja nggak datang ke pengajian? Sakit? Enggak ya Habib. Kenapa? Dia bilang, ya Habib, terakhir waktu saya ikut hadir majelis antum buka cerita bab tentang takbiratul ihram, dan antum bilang bahwa orang saleh dari kalangan aulia tidak ikut salat, tidak masuk dalam salatnya mengucap takbiratul ihram kecuali mereka lihat Ka'bah depan mereka. Saya merasa orang satu-satunya di sini yang nggak melakukan itu, nggak bisa begitu. Sedangkan antum, murid-murid antum dan semua hadirin, semua orang wali, semua anak yakin. Saya yakin orang hebat semua. Tapi saya nggak bisa. Malu saya ya Habib. Tapi hati saya ini kepengen ikut sholat terus di belakang antum karena karena saya tahu antum punya suara indah, bagus. Khusyuk, enak ikut sholat di belakang antum. Jadi selama kemarin itu saya nggak ikut karena saya takut dan saya malu. Apa kata Habib Abu Bakar? Loh, kok sekarang datang lagi? Ya, kenapa? Apa jawab dia? Kalau sekarang alhamdulillah Habib, saya tiap hari minta sama Allah, dan alhamdulillah mulai subuh tadi saya takbiratul ihram, saya lihat depan saya Ka'bah. Luar biasa. Ya. Kalau kita luar Allah, pasar Bekasi itu kan. Jauh ya. Jadi hadirin, makanya di sini lebih digunakan ya Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, ya, wa tuqimus salata wa tutuz zakat. Allah Ta'ala di Al-Quran ya selalu kalimatnya iqamah, qiyam ila shalah, diri melaksanakan sholat. Kenapa? Menggambarkan dengan keseluruhan. Orang kalau diri ya, kepalanya doang apa pantatnya doang? Hah? Kan semuanya. Ada orang diri kepalanya doang. Yang lain nyusul gitu. Serem. Kan gitu. Nah, itu gambaran kan orang mendiri karena diri melaksanakan artinya dengan seluruh. Nah, itu yang penting. Ya, itu yang kita nggak bisa seluruhnya, sedikit-sedikit pelan-pelan. Ajak pertama pikiran kita, ajak pertama bacaan sholat kita, pikiran kita, mata kita ajak sholat, kuping kita ajak sholat, pelan-pelan ikut ajak sholat, hati kita ajak terus sholat, ikut sholat. Insya Allah yang lain ikut sholat. Sampai akhirnya sholat nyatu sama jiwa kita, nyatu sama pikiran kita, nyatu sama keseharian kita. Itulah sholat yang bakal jaga kita dari perbuatan nggak baik. Itulah sholat yang bakal jadi penerang hidup kita. Itulah sholat yang bakal nyelamatin kita. Kemudian wa tuqimus shalah wa iqamus mana tadi? Wa ita'uz zakah, dan menunaikan, membayar zakat. Ita, zakat artinya an-nama, nimbun, nim, wa tathhir, begitu juga pensucian. Kita tahu salat diwajibkan di tahun 10 dari kenabian dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, tahun ke-10 dari kenabian di kota Makkah. Kemudian ita'uz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Zakat diartikan dalam bahasa adalah an-nama wa tathhir, menimbun dan juga membersihkan.
syariat mengartikan zakat adalah satu nama ya, untuk sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah dengan cara yang khusus dan niat yang baik, dengan niat yang khusus juga. Jadi satu buah nama yang diperuntukkan atau dijadikan satu istilah atas satu hal yang dikeluarkan di jalan Allah dengan jalan yang dikeluarin juga yang khusus. Gak semuanya dikeluarin. Ada barang-barang tertentu, ada hal-hal tertentu yang wajib dikeluarin kan. Juga dengan cara yang khusus dan niat yang khusus. Ismun bima yukhraju min malin au badan. Baik itu berupa harta atau badan. Maksudnya atau makanan pokok. Ala wajhin maksus biniyatin maksusah. Itu zakat. Ya, dan diwajibkan zakat itu ya di tahun kedua dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya berbarengan dengan perintah puasa. Ya, baik. Awal yang wajib diturunkan adalah zakatul fitrah, ya, zakat fitrah. Kemudian mana tadi? Wa tasuma Ramadan. Wa shaum Ramadan. Wa hajjil bait. Kemudian pergi haji. Ya, pergi haji. Al-hajju lughatan, haji secara bahasa diartikan adalah bermaksud dan bertujuan. Al-hajju ay al-qasdu. Diartikan secara syariat adalah qasdu baitillahil haram biniyatin nusuk, yaitu bermaksud bertujuan menuju Baitullah untuk niat ibadah dengan tujuan ibadah. Nusuk bermakna ibadah. Nusuk itu inna salati wa nusuki. Apa nusuk? Artinya ibadah. Ya. Manasik ay anwa'ul ibadat, ya. Manasikul hajj artinya anwa' atau a'mal ibadatul hajj. Baik. Wa shaumi Ramadan. Ya, shaumi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Puasa seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Ya, diwajibkan juga di tahun kedua dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam.